Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Kita akan selalu membutuhkan ibadah kita kepada Allah. Dan salah satu bentuk ibadah yang sangat kita perlukan adalah ibadah puasa. Jangan pernah menduga bahwa Allah itu butuh dengan ibadah kita, termasuk puasa kita. Maka agar puasa kita lebih bermakna, kita harus meyakini puasa itu untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita. Karena manusia akan selalu butuh terhadap Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkannya. Di surah nomor 35, surah Fatir, pada ayat yang ke-15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu akan selalu membutuhkan Allah. Sedangkan Allah maha kaya, maha terpuji, tidak membutuhkan apapun dari manusia. Maka agar puasa Ramadan yang akan dan sedang kita kerjakan ini bermakna dalam hidup kita, yakinilah bahwa puasa itu kebutuhan kita. Puasa itu menjadi keperluan untuk kehidupan kita, bagi kemaslahatan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Mungkin ada yang bertanya, kalau itu kebutuhan kita, mengapa Allah kemudian dalam firman-Nya menegaskan bahwa puasa diwajibkan? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Di surah Al-Baqarah ayat 183, inilah ayat utama tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata diwajibkan mengindikasikan bahwa sebenarnya manusia itu tidak selalu dan belum mengerti makna dan hikmah ibadah puasa. Maka agar mereka mengerti, perlu ditegaskan dengan kalimat diwajibkan itu. Tetapi ketika seseorang telah menyadari dan mengetahui bahwa sekian banyak hikmah dari ibadah puasa yang dikerjakannya, maka kata diwajibkan tidak akan lagi mengganggunya. Yang ada apa? Bahwa dia merasa memang harus berpuasa sebagai kebutuhannya. Ketika seseorang dapat menghadirkan dalam hatinya bahwa puasa sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupannya, maka insya Allah akan menjalani ibadah puasanya dengan cara yang baik dan lebih bermakna. Dan yang lebih bermakna dalam konteks puasa seperti apa? Tentu saja bukan sekedar meyakini bahwa itu sebagai kebutuhan, tapi lebih dari itu adalah bisa fokus dengan makna dan pesan-pesan moral ibadah puasa yang dijalankannya. Dan ini akan kita coba sampaikan pada kesempatan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Perbuatan manusia secara garis besar dapat kita bagi dua. Yang pertama yang disadari, dan yang kedua yang tidak disadari. Yang disadari dapat kita lagi menjadi dua, yang bernilai ibadah, yang tidak bernilai ibadah. Yang bernilai ibadah dapat kita lagi menjadi bagi dua, yaitu perbuatan bernilai ibadah yang telah diatur syarat dan ketentuannya. Inilah yang sering disebut dengan istilah ibadah mahdhah. Dan aktivitas yang tidak secara khusus diatur dalam agama, namun karena niatnya untuk ibadah, maka itu juga bernilai ibadah. Ibadah ghair mahdhah biasa disebut begitu. Puasa adalah salah satu jenis ibadah mahdhah, di mana cara mengerjakannya, syarat rukunnya, ketentuannya, waktu pelaksanaannya telah diatur dalam agama kita. Nah, selama ini mungkin kebanyakan kita hanya fokus dengan bagaimana cara mengerjakannya. Umumnya kita tidak pernah berpikir kenapa Allah suruh kita puasa. Apa hikmah di balik itu? Kali ini kita coba ingin lihat salah satu hikmah terbesar dari ibadah puasa yang kita kerjakan adalah agar kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Setiap apapun yang ingin menjadi lebih baik, pasti ada sebuah proses untuk mengendalikan diri. Nah, Allah ingin menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, atau dalam konteks ayat disebut dengan takwa. Salah satunya apa? Melalui jalan metode syariat ibadah puasa. Maka kalau ada orang yang sudah berpuasa namun dia gagal mengendalikan dirinya,
bisa karena kemudian lepas kontrol untuk bicara yang tidak baik, bisa karena kemudian lepas kontrol untuk kemudian melakukan hal yang tidak baik, ini berarti dia tidak sedang berpuasa, tapi dia hanya sedang berlapar dan menahan dahaga saja. Tentu agama tidak ingin mengajarkan itu, karena setiap syariat ibadah pasti memiliki tujuan. Dan di antara tujuan terpenting dari ibadah puasa, agar kita mampu mengendalikan diri kita. Menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri adalah sebuah kebahagiaan. Dan itu dapat kita tempuh melalui rangkaian ibadah puasa yang kita kerjakan. Ketika seseorang dapat mencapai itu, maka bukan hanya pahala yang dia raih, namun juga pengendalian diri yang menjadi bekal untuk menjadi lebih bahagia dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Segala hal pasti ada perbedaan. Ciptaan Allah dalam segala bentuknya itu berbeda-beda. Demikian halnya manusia berbeda dalam segala halnya. Termasuk dalam memahami sesuatu pasti ada perbedaan. Rambut boleh sama hitamnya, tapi isi kepala bisa berbeda-beda. Isi kepala salah satunya adalah pemikiran, pemahaman, termasuk memahami satu ajaran agama, ada perbedaan. Maka dalam menyikapi perbedaan, bagaimana terlebih bagi orang yang kemudian sedang berpuasa atau bagian dari sebuah tarekat jalan untuk apa? Untuk menyikapi perbedaan yang tepat sebagai sebuah hasil puasa yang baik seperti apa? Ini yang jadi renungan kita kesempatan kali ini. Untuk sesuatu yang tidak bisa disatukan, biarkanlah tetap berbeda. Bersikaplah bijak dengan menyikapi sebuah perbedaan yang memang itu nggak bisa disatukan. Banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk dalam keyakinan agama kita, yang menyatukan kita, yang sama. Misalnya kalau sebagai kita muslim, Allah kita sama, Rasul kita sama, kitab suci kita sama, kiblat sholat kita sama. Itu semuanya yang menguatkan kita untuk terus kita jaga. Bahwa kemudian ada sedikit perbedaan, misalnya terkait puasa misalnya, terkadang di kita berbeda. Apakah kita akan menggunakan metode hisab atau ru'yat yang kemudian terkadang hasilnya berbeda? Mestinya kita tidak menghabiskan energi untuk memaksakan satu hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Maka sikap kita dalam menyikapi perbedaan adalah biarkanlah setiap orang meyakini pemahaman keyakinan dalam konteks hal ini, dan juga kita tanpa mengurangi, tanpa mengorbankan sisi keyakinan idealisme kita dalam meyakini kebenaran itu. Maka seseorang yang bijaksana akan selalu berikhtiar untuk mencari titik temu, titik kesamaan tanpa mengorbankan bahwa itu biarkanlah berbeda. Contoh yang lain misalnya, dalam menyikapi misalnya suami istri, ya berbeda. Suami cenderung lebih kuat dalam aspek tenaganya, istri lebih lemah lembut tapi juga kuat dalam aspek tenaga. Tentu saja itu skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya dalam menyikapi perbedaan dalam kehidupan kita, dalam pemahaman agama kita. Silakan kita meyakini kebenaran yang sudah kita pahami. Pada saat yang sama, biarkan orang lain juga meyakini kebenaran yang ingin diyakininya. Nanti siapa yang benar di antara hal ini, tentu ada yang akan memberikan penilaian, penghakiman. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakim yang maha adil. Silakan kita meyakini tanpa menghakimi. Itulah sikap atas perbedaan yang terjadi. Dan kalau itu bisa kita raih dan bisa kita lakukan, maka menjadi seorang muslim yang membawa rahmat bagi sesama bukan suatu yang sulit. Mulailah dengan cara menyikapi perbedaan secara proporsional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ada pandangan yang kurang tepat ketika menganggap bersikap toleran itu berarti membenarkan semua keyakinan, membenarkan semua agama. Sehingga orang yang toleran sering dituduh sebagai orang liberal. Itu tidak tepat. Kenapa?
toleran itu ajaran agama kita yang asasi. Bagaimana toleran yang dibenarkan dalam agama kita? Kita harus membedakan ada ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang memang itu menjadi keyakinan kita, sisi dalam kita. Kita mesti yakin. Kita ambil contoh misalnya dalam surah 3 ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Ini sebuah doktrin keyakinan yang harus harga mati ini. Bahwa kita meyakini Islam lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama Allah menuntun kita untuk tidak menghakimi menyalahkan agamanya orang lain. Di surah nomor 6 ayat 108 Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu adwan bighairi ilm." Jangan kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Karena apa? Karena kalau orang yang kita caci maki itu tahu, dia akan membalas mencaci maki Tuhan kita. Agama diturunkan bukan tujuan itu. Maka ketika sesuatu itu menjadi sebuah prinsip keyakinan, yakin dalam hati kita. Tapi dalam berinteraksi, dalam kita bersosial, seyogianya kita saling menghormati. Itulah prinsip jangan menyalahkan, meskipun salah. Jangan menghakimi, meskipun menurut kita mereka salah. Karena apa? Nanti Allah yang akan memberikan penilaian atas apa yang mereka yakini itu. Bukan kita. Allah tidak pernah memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi hakim, menilai iman dan keyakinan orang lain. Tidak, karena Allah yang maha adil. Maka bersikap toleran berarti kita tetap punya prinsip untuk meyakini kebenaran kita, pada saat yang sama tidak usah menyalahkan keyakinan orang lain yang meskipun menurut pemahaman kita itu keliru. Kenapa? Orang lain juga berhak untuk meyakini kebenaran yang menurut mereka benar. Itulah mengapa Allah mengatakan, "Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum." Setiap orang memandang benar keyakinannya. Ungkapan ini bukan berarti kita diajak untuk membenarkan semua agama, sama sekali tidak. Tapi apa? Menghormati bahwa orang lain pun berhak untuk meyakini kebenarannya. Orang yang berpuasa semestinya dia akan semakin bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain. Orang yang berpuasa semestinya dia akan bersikap bijaksana terhadap perbedaan yang mungkin terjadi. Nah, sikap bijaksana atas perbedaan itulah sikap toleran yang benarkan dalam agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Kita sudah sering berusaha untuk bersikap toleran terhadap orang lain. Tapi terkadang kita dihadapkan pada kenyataan justru orang lain yang kemudian bersikap tidak toleran terhadap kita. Mungkin kita menjadi maaf kalau sekarang dibully, sehingga dikatakan kamu itu begini dan seterusnya itu. Bagaimana petunjuk agama kalau kita dihadapkan pada sikap orang-orang yang tidak toleran terhadap kita? Dalam surah 34 ayat yang ke-25, petunjuk yang sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Apa firman Allah itu? Kulla tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Yang artinya adalah kalian tidak akan bertanggung jawab atas dosa kami dan kesalahan kami. Dan kami pun juga tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Artinya apa? Kalau menurut pemahaman Anda, saya atau kami ini salah, udah deh, situ tidak usah terlalu berlebihan untuk menyalah-nyalahkan. Toh seandainya di mata Allah kami salah, kami yang akan bertanggung jawab. Situ enggak kok. Sebaliknya kalau situ kemudian ternyata dianggap benar oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah pahala juga untuk situ kok, nggak akan ada transfer buat kita. Maka apa? Proporsional lah. Tidak perlu kemudian karena berlebihan dalam meyakini kebenaran terus kemudian suka menyalahkan orang lain. Janganlah begitu. Lanjutan ayat itu mengatakan apa? Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya dan Allah akan mengadili kita semuanya. Bukan situ yang akan mengadili kita, tapi Allah yang akan mengadili kita semuanya. Maka apa? Biarlah Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang maha adil, nanti yang akan menjadi penentu akhir atas segala amal perbuatan kita. Untuk kita, marilah kita saling berlomba
untuk mengerjakan kebaikan. Siapa di antara kita yang terbaik nanti di sisi Allah yang akan memastikan siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang nilainya tinggi dalam ibadah kita. Untuk kita, sekiranya kita tidak sama, bertoleranlah dan jangan sampai kemudian antar sesama kita terjadi gesekan, bahkan gosokan yang berlebihan, sehingga kemudian kita menjadi tidak nyaman dalam menjalankan agama. Padahal kita meyakini agama diturunkan untuk membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Salah satu tujuan dari ibadah puasa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian ditegaskan Allah di surah 2 ayat 183. Dan di antara ciri orang yang bertakwa itu seperti yang disebut di surah 3 ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu siapa? Mereka orang-orang yang suka berinfak. Berarti apa? Tujuan puasa di antara yang terpenting adalah menjadikan seseorang memiliki sikap kepedulian sosial yang baik. Maka kalau ada orang yang berpuasa atau bahkan rajin berpuasa namun sikap sosialnya buruk, negatif, atau bahasa mudanya pelit, ini berarti puasanya tidak membawa dampak positif bagi kehidupannya. Dan itu boleh kita katakan bahwa berarti puasanya tidak berkualitas. Karena tujuan ibadah puasa itu agar menjadi orang yang bertakwa, dan ciri utama yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki sikap sosial yang baik. Dan begitu banyak ayat yang mendorong agar kita memiliki sikap sosial yang baik. Memang sebenarnya tidak hanya beribadah puasa, segala bentuk ibadah ritual atau mahdhah yang diajarkan dalam agama kita, di antara tujuan pentingnya kita memiliki sikap sosial yang baik. Maka buktikan bahwa puasa kita baik, salah satunya dengan cara apa? Terus ikhtiar agar kita menjadi pribadi yang memiliki sikap sosial yang baik. Maka ada ungkapan yang mengatakan orang sudah puasa kok pelit, itu menjadi sesuatu yang benar kalau kenyataannya memang seperti itu. Tapi kita tidak ingin menjadi orang yang seperti itu. Kita ingin puasa kita bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kita ingin puasa kita bukan sekedar dapat meraih pahala yang banyak yang dijanjikan dalam agama, tapi yang terpenting dari itu agar puasa kita membangun sebuah sikap kesalehan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari fajar sampai maghrib itu ketentuan fikih tentang puasa. Tapi ingat, itu bukan tujuan puasa. Maka puasa itu tujuannya bukan supaya kita kelaparan, supaya kita kehausan, atau jangan ada pikiran semakin lama kita tidak makan, tidak minum berarti semakin besar pahalanya. Tidak begitu. Pasti ada tujuan yang lebih substantif yang ingin dicapai melalui ibadah puasa itu, kata Allah. Salah satunya apa? Kalau Al-Quran menegaskan diantaranya agar menjadi orang yang bertakwa. Dan diantara karakter orang yang bertakwa itu yang ditegaskan di surah 3, 134 apa? Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Jadi kalau orang berpuasa semestinya dia sanggup untuk berikhtiar untuk menahan amarahnya. Maka aneh kalau ada orang yang sedang berpuasa tapi ternyata hobinya masih tetap saja marah-marah. Menyikapi satu masalah marah. Bahkan terkadang ada orang yang tidak ada bedanya ketika puasa tidak puasa, sukanya marah. Nah, mungkin dia akan berlindung di balik ungkapan mengatakan ini sudah karakter saya, ini sudah watak saya. Ada yang seperti itu. Tentu itu tidak benar. Tidak mungkin Allah itu menakdirkan bagi seseorang itu kemudian dengan takdir yang buruk. Maaf. Misalnya pas jadi pemarah, tidak. Marah atau tidak marah itu pilihan kita.
Nah, salah satu cara agar kita menjadi orang yang tidak suka marah, tidak tipe pemarah, Allah kasih latihan. Allah kasih sarana syariat, itulah berpuasa. Maka di antara tujuan penting ibadah puasa agar kita tidak menjadi orang yang suka marah tanpa alasan yang dibenarkan. Maka sudah rajin puasa kok masih marah-marah, ini harus kita evaluasi puasa kita. Teruslah berikhtiar, teruslah berusaha agar kiranya puasa kita semakin berkualitas. Bukti tandanya apa? Kalau kita tidak menjadi orang yang suka marah-marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Ada satu hadis yang boleh jadi ini dipahami keliru sementara orang, di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu kesempatan ada orang sedang berpuasa, kemudian di pihak lain ada orang yang kemudian memprovokasi, mengajak berantem atau kemudian mengata-ngati dengan ucapan yang buruk. Maka kemudian yang berpuasa itu dianjurkan untuk menjawab, maaf saya sedang puasa. Maksudnya Pak, jangan diladeni. Kalau ada orang yang memprovokasi kita atau memancing emosi atau kemarahan kita, kalau kita sedang puasa jangan diladeni. Nah, oleh sementara orang kemudian dianggap bahwa kalau gitu di luar puasa kita boleh meladeni, boleh marah. Sehingga ada yang mengatakan, maaf saya sedang puasa, tunggu ya habis buka. Bukan begitu maksudnya. Tapi apa? Ini sebuah cara Allah. Maka puasa itu, Ramadan umumnya adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah di mana Allah ingin didik kaum muslim agar meraih satu akhlak yang mulia, satu bentuk pribadi yang bagus. Salah satunya apa? Dalam pola komunikasinya. Maka kalau orang sedang berpuasa, seyogianya dia berikhtiar untuk kemudian melakukan bentuk aktivitas yang baik, dan itu seyogianya dilestarikan setelah puasa Ramadan juga. Salah satu bentuk aktivitas itu apa? Setiap hari kita tidak pernah lepas dari gadget sebagai alat komunikasi kita. Maka kalau kita yang aktif di media sosial, suka memposting sesuatu, paling tidak ikutlah puasalah. Bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi tahanlah untuk tidak memposting hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak bisa menghormati diri sendiri, cobalah hormati bulan suci yang dianugerahkan Allah. Dengan jalan dan cara seperti apa? Postinglah hal-hal yang positif. Kalau tidak, lebih baik tidak memposting sama sekali. Itu kan salah satu ajaran Nabi di mana kita disuruh bicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Maka bagi saudara-saudara, teman-teman kami yang aktif di media sosial, berniatlah sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan bentuk ibadah, bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Menghindari postingan ataupun men-share informasi-informasi yang tidak baik. Informasi yang justru menimbulkan maldharat atau bahkan dosa. Nah, itu salah satu tanda. Dengan dilatih paling tidak minimal 1 bulan selama Ramadan, harapan kita kalau kemudian selama 1 bulan bisa kita mengerem diri, mengendalikan diri untuk memposting hanya hal-hal yang baik. Semoga di 11 bulan di luar Ramadan kita pun pada akhirnya bisa senantiasa memposting hanya hal-hal yang baik. Maka kalau kita sedang berpuasa, jangan sampai kita nodai puasa kita dengan mengirimkan pesan-pesan yang negatif dalam media sosial kita. Usahakanlah untuk senantiasa mengirim pesan-pesan yang positif, dan semoga itu menjadi catatan amal kita menyempurnakan ibadah puasa dan Ramadan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Tema kita kali ini, awas jebakan setan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis diinformasikan bahwa ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ada yang bertanya, kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang berbuat dosa selama bulan Ramadan? Nah, ada berbagai macam variasi jawabannya. Tetapi di antara hikmah terpenting adalah semestinya orang yang sedang berpuasa itu dia bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Sehingga setan itulah yang maksudnya dikendalikan. Atau seandainya setan dari golongan jin yang benar-benar dibelenggu, tapi ingat bahwa setan dalam tanda petik manusia itu nggak terbelenggu, masih berkeliaran. Sehingga apa? Yang harus kita hati-hati waspadai justru adalah setan yang ada dalam diri kita masing-masing, berupa apa? Sikap-sikap yang negatif. Misalnya apa? Kita sudah berusaha untuk menjalankan ibadah dengan baik, tapi ada saja yang kemudian sisi negatif kita mengatakan misalnya apa? Kamu kan orang baik, coba kasih tahu ke yang lain, biar yang lain itu tahu kamu orang baik. Itu yang kemudian disebut riya. Itu yang kemudian menggugurkan pahala ibadah kita. Maka berhati-hatilah dengan jebakan setan untuk yang satu ini. Artinya apa? Jangan terlalu atraktif untuk menginformasikan setiap amal soleh kita. Misalnya apa? Mungkin karena terlalu bersemangat, kita kemudian setiap bentuk ibadah yang kita kerjakan langsung di foto, kemudian diupload disertai informasi-informasi, misalnya kita sedang apa. Kita tidak suudzon terhadap niat seseorang, karena itu kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Tapi dapat saja itu menjadi jebakan setan untuk menggelincirkan manusia dari niat yang ikhlas dalam ibadah kepadanya. Maka bersikap hati-hati adalah tanda orang yang bijaksana dalam beribadah. Maka sekali lagi pesan pentingnya apa? Jangan sampai kemudian ibadah kita kurang bermakna, bahkan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita keliru dalam mengelola niat-niat kita. Cukuplah kita jadikan Allah sebagai penentu dan yang akan menilai ibadah kita. Sedangkan kalau kita ingin berdakwah, kita ingin mensyiarkan kebaikan yang sedang kita lakukan, atau menginspirasi, mengajak orang lain juga agar bersikap baik, berbuat kebaikan, itu suatu niat yang baik. Tapi berhati-hatilah, karena itu suatu batas yang tipis sekali. Maka salah satu cara yang bijaksana apa? Berhati-hati. Jangan terlalu sering kita untuk dalam tanda petik memamerkan amal-amal soleh kita, agar kita selamat dari penyakit riya dalam setiap amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Agama Islam oleh Al-Quran disebut sebagai agama yang memiliki karakter utama wasaton, yaitu apa? Ada titik tengah. Sehingga kemudian kita mengenal sifat agama inilah wasatiyah. Dalam memahaminya, kita harus meyakini bahwa agama ini secara keseluruhannya, baik aspek akidahnya, syariahnya, akhlaknya, itu pada titik wasatiyah, yaitu apa? Moderat. Maka dalam menjalankan tuntunan ibadah pun juga tetap harus bercirikan moderasi ini. Ketika Ramadan tiba, biasanya tidak sedikit saudara kita yang kemudian mengubah pola hidupnya, menjadi sangat bersemangat ingin mengerjakan ibadah. Tentu itu sesuatu yang positif. Tapi kemudian ketika itu berlebihan, melampaui batas, maka menjadi kontraproduktif. Kita ambil contoh misalnya di ujung 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena begitu bersemangatnya ingin meraih apa yang disebut malam Lailatul Qadar, sehingga kemudian banyak saudara kita yang beriktikaf di masjid. Ini perintah agama yang benar dan itu baik. Tapi seyogianya dalam menjalankannya juga tetap memperhatikan etika, aspek-aspek agama yang lain. Misalnya apa? Jangan sampai, ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman pengurus masjid. Mereka itu para jamaah kita itu karena bersemangat iktikaf di masjid, sehingga kemudian mengabaikan kebersihan, mengabaikan kerapian, bahkan mengabaikan keluarga atas nama ibadah. Tentu itu bukan yang diharapkan dari agama ini. Sehingga kemudian semangat yang menggebu-gebu harus tetap diimbangi dengan pemahaman yang baik, harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan yang proporsional. Maka silahkan, dan kita harus berdoa memohon kepada Allah kiranya kita dapat menjalankan aneka macam ibadah selama Ramadan dengan sebaik-baiknya, tidak melampaui batas. Mari kita beriktikaf dengan iktikaf yang baik. Mari kita berpuasa dengan puasa yang baik. Jangan sampai kemudian kita menjalankan aneka macam ibadah tersebut, tapi kemudian justru kontraproduktif melampaui batas atas kebaikan yang kita kerjakan itu. Karena sifat utama agama ini adalah pada titik tengah moderasi kita. Nah, masing-masing orang boleh jadi pada konteks moderasinya tersebut.
Kita ambil contoh misalnya seseorang yang sudah misalnya tidak memiliki kewajiban utama dalam keluarga, sehingga dia lebih berfokus dalam ibadah, silahkan. Tapi misalnya seorang istri, seorang ibu yang masih punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, terhadap putra-putrinya, terhadap suaminya, maka berkhidmat untuk tugas-tugas yang utama itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang meninggalkan itu semua demi untuk sekedar meraih bentuk ibadah yang lain. Semoga kita tidak keliru dalam menjalankan ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.